Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rifki Rosdani. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pemasaran jasa. Pemasaran jasa ini untuk konsentrasi marketing ya di semester 5. Baik, kenapa ada pemasaran jasa? Kenapa nggak ada pemasaran produk ya? Nah, pemasaran jasa ini dianggap sebagai sebuah subjek yang cukup unik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau produk kan hampir semuanya sudah dibahas ya di mata kuliah apapun tentang marketing, itu biasanya yang dibahas adalah produk. Nah, pengecualian untuk pemasaran untuk jasa ya, biasanya jasa itu relatif unik ya. Kalau misalnya kita tahu tentang 4P ya, product, price, promotion, place, kalau di jasa itu ditambah lagi 3 ya, yaitu people, process, dan physical evidence. Nah, oleh karena itu kita di pemasaran jasa akan membahas secara detail tentang 3P yang tidak dibahas dalam produk itu ya. Oke, ini pokok bahasannya ya, nanti akan saya jelaskan. Ada konsepnya pemasaran jasa, kemudian setelah itu perkembangannya seperti apa. Lalu tidak kalah penting ya, pada pemasaran jasa itu kita juga harus tahu betul tentang consumer behavior ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita perlu mempelajari tentang consumer behavior atau perilaku konsumen pada pemasaran jasa. Kemudian segmenting, targeting, dan positioning serta diferensiasi. Lalu kemudian kita akan membahas yang namanya service marketing mix ya, service marketing mix. Kemudian strategi produk jasa ya, lalu strategi penetapan harga jasa, strategi promosi jasa ya, lalu physical evidence dan distribusi jasa, serta strategi SDM dan proses jasa ya. Kemudian manajemen dan strategi service quality, lalu customer satisfaction, dan akhirnya ujian akhir. Oke, baik. Nah, saya akan mulai pemasaran jasa. Jadi ini ya yang saudara-saudara lihat, ini adalah sebuah bandara yang sangat sibuk ya. Bisa dibayangkan kalau pesawat saja harus antri seperti ini, apalagi orang di dalamnya. Padahal ini pesawat-pesawat yang cukup besar ya. Nah, ini proses ini disebut sebagai taxi ya, taxi position, di mana pesawat itu sedang menunggu untuk mendapatkan giliran lepas landas gitu ya, lepas landas. Atau mungkin juga ini pada saat dia sudah landing. Nah, kalau pesawatnya saja seperti ini, bagaimana dengan penumpangnya? Ya? Kalau kita dalam pesawat yang paling belakang misalnya, ini mungkin satu pesawat butuh 15 menit. Ya, 15 menit kali berapa ini? Sehingga kalau kita di belakang sendiri mungkin kita masih harus menunggu lama, padahal kita sudah ada dalam pesawat dan sudah bersiap-siap untuk atau berharap untuk terbang segera gitu. Kemudian kita lihat ini. Nah, ini mungkin yang ada di bandara ya, dari pesawat-pesawat tadi itu pada saat mereka sedang harus ini antri di bandara ya untuk proses ini ya, boarding. Ini luar biasa ya. Kalau kita melihat seperti ini, lalu bagaimana cara melayani mereka? Ya, mereka ini semuanya sedang meminta pelayanan jasa, yaitu jasa transportasi penerbangan ya. Nah, kalau kita tidak memanage dengan baik ya pemasaran jasa kita, supaya dalam melayani customer itu kita bisa mengurangi komplain ya, bagaimana mengatur people-nya ya, karena semua ini kan pasti butuh pelayanan dari people ya. Lalu prosesnya rumit apa enggak? Semakin rumit proses, maka akan semakin lama ya, semakin lama dan orang jadi semakin sebel gitu ya. Lalu physical evidence, kalau physical evidence kan kaitannya dengan bangunan yang cukup memadai, bukti-bukti bahwa misalnya sebuah layanan jasa itu memiliki kompetensi yang bagus gitu ya. Nah, sehingga ya kalau sudah seperti ini, maka kita harus ya dan wajib menggunakan pemasaran jasa ya dalam melayani mereka. Ya,
Ini ada satu orang yang namanya David Nelman ya. Ini adalah pemilik JetBlue ya. JetBlue ini di Amerika salah ya. Di Inggris mungkin ya. Jadi David Nelman ini berbeda ya dengan para bisnis yang lain. Dia inilah yang mulai mencetuskan yang namanya low cost carrier. Ya, low cost carrier ini yang sekarang dipakai oleh mungkin AirAsia, Lion Air dan lain sebagainya. Jadi uniknya adalah bahwa David Nelman ini strateginya menarik ya. Yang pertama yang dilakukan adalah dia menggunakan semua pesawatnya itu tipenya sama ya, jadi nggak ada yang berbeda. Kalau misalnya ya ada salah satu maskapai di Indonesia, ada yang punya 747, ada yang punya 737 ya, bahkan mungkin ada yang pakai Airbus 380 dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh David Nelman ini, dia hanya menggunakan satu jenis pesawat, yaitu Airbus A320. Jadi semua pesawatnya seperti itu. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya dia menggunakan satu jenis pesawat, maka semua resources yang digunakan itu sama. Misalnya resource SDM, sumber daya manusia. Kalau dia menggunakan satu pesawat, maka SDM-nya itu mulai dari pilot, kemudian teknisi ya dan lain sebagainya, itu mereka sudah mempunyai kemampuan, kapabilitas untuk misalnya pilot ya berarti menerbangkan Airbus A320, kemudian teknisi ya dia sudah tahu bagaimana memaintain Airbus A320 gitu ya. Kemudian yang lain misalnya suku cadang ya, suku cadang itu dia nggak perlu cari yang macam-macam, sehingga efisien ya, sangat efisien. Oleh karena itu kemudian dia bisa membuat yang namanya low cost and high quality ya. Jadi walaupun dia low cost tetapi dia bisa menjaga kualitas ya, salah satunya tadi itu misalnya ya ada pesawat trouble ya, kalau di maskapai yang lain misalnya pesawatnya berbeda, ukurannya berbeda, penumpangnya jumlahnya berbeda, jarak tempuhnya juga berbeda, sehingga belum tentu bisa digantikan oleh pesawat yang lain yang dimiliki oleh maskapai tersebut ya. Tetapi di JetBlue enggak ya, pada saat salah satu pesawat trouble dengan mudahnya dia bisa menggantikan dengan pesawat yang lain yang dia miliki ya. Ini single aircraft model ya. Kemudian utilisasi ya, jadi kalau misalnya pesawat maskapai yang lain itu kebanyakan kan ada yang sewa, ada yang beli gitu ya. Nah kalau yang sewa itu biasanya utilisasinya ini kurang maksimal ya. David Nelman ini sangat mempertimbangkan atau sangat memperhitungkan tentang utilisasi. Artinya pesawat misalnya dia sudah sewa ya, kalau yang lain mungkin hanya terbang satu kali dalam satu hari atau mungkin 2 kali begitu ya, dia akan lebih ya, karena dia tahu betul bagaimana melakukan utilisasi ya. Kemudian steering clear of heavy traffic ya, jadi dia nggak mau terlalu ini ya sama-sama di traffic yang ramai gitu ya, jalur-jalur utama, dia malah justru memilih jalur-jalur yang nggak terlalu utama ya, sehingga satu mungkin pesaingnya tidak terlalu banyak dan harganya bisa bagus gitu ya. Ini tentang David Nelman ya, jadi dia seorang yang memang tahu betul bagaimana mengelola sebuah penerbangan, sebuah maskapai penerbangan dengan menggunakan konsep pemasaran jasa yang luar biasa ya. Oke, sekarang kita bicara tentang konsep ya dan pengertiannya. Apa sih sebenarnya pengertian dari jasa itu? A service, jasa atau bisa disebut sebagai service. A service is any activity of benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Jadi service itu adalah sebuah aktivitas yang memiliki manfaat gitu ya, yang bisa ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, di mana jasa itu ya, layanan itu adalah satu intangible, jadi nggak kelihatan, jasa itu nggak kelihatan ya, and does not result in the ownership of anything ya. Jadi kalaupun misalnya kita sudah menerima jasa
Kita misalnya menerima jasa penerbangan, ya oke, kita sudah menerima, tapi kan tidak kita miliki. Berbeda dengan produk. Kalau produk kan kita beli, kita miliki, kita bawa pulang ke rumah, kita gunakan setiap hari misalnya seperti itu. Kalau jasa enggak. Its production may or not be tied to a physical product. Jadi jasa itu bisa terikat kepada salah satu produk atau bisa juga terpisah. Ya, misalnya contohnya tadi maskapai penerbangan. Jasa penerbangan, maskapai penerbangan yang melayani orang itu dia terikat dengan produk. Ya, produknya apa? Produknya adalah pesawat. Ya, kemudian mungkin dia perlu ini ya, tempat-tempat untuk ini boarding dan sebagainya. Nah, sehingga ini dia terikat dengan produk. Ini menurut Kotler 1988. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau biasanya produk itu hanya produk, promotion, price, and place, ya, tapi kalau jasa ditambah dengan people, proses, dan physical evidence. Ya, ini salah satu orang ini ya yang sangat besar, dia punya bisnis yang besar, namanya Sam Walton. Sam Walton ini punya sebuah perusahaan yang besar itu ya, Walmart, namanya Walmart-nya. Di luar negeri mungkin kebanyakan, di Amerika dia cukup besar, ya, besar sekali. Dia tahu betul there is only one boss, ya, hanya ada satu bos ya, yaitu siapa? The customer. Ya. And he can fire everybody in the company from the chairman on down. Jadi customer itu bisa memecat semuanya dalam sebuah perusahaan, mulai dari yang paling atas, direktur utama, sampai ke bawah, simply by sending his money somewhere else. Ya, apa yang dilakukan untuk memecat? Cukup dengan membelanjakan uangnya ya ke tempat lain, bukan ke tempat kita. Nah, itu dia, customer itu bisa memecat kita semuanya. Nah, sehingga dari quote-nya dia ini kita bisa tahu betul bahwa customer is everything. Ya, customer itu harus kita manage dengan hati-hati, dengan benar. Ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pemasaran jasa, gitu ya. Oke, baik. Ini dia Walmart ya, Sam Walton. Baik, saya lanjutkan tentang karakteristik dari jasa. Jadi ada intangible ya, nggak kelihatan, non-storability, tidak bisa disimpan ya, karena jasa itu diberikan pada saat dibutuhkan gitu ya. Kemudian inseparability ya, jadi tidak terpisahkan. Kemudian customization, jadi jasa itu nggak standar ya. Oke. Nah, ini ya intangible, bahwa jasa itu tidak dapat dilihat, dirasa, tidak dapat didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Ya, jadi kalau kita belum membeli jasa, misalnya jasa konsultasi kesehatan misalnya, nah kita nggak bisa melihat, merasakan ya, mendengar jasa itu sebelum kita beli. Kita setuju untuk melakukan konsultasi kesehatan, baru kita bisa mendapatkan jasa itu. Nah, ini intangible. Nah, contohnya ini salah satu operator ya, Telkomsel ini ya. Nah, jasa yang dilakukan oleh Telkomsel ini adalah jasa telekomunikasi ya. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa, kan kita nggak pernah mendapatkan produk Telkomsel gitu ya, selain starter pack-nya dulu ya, SIM card-nya. Nah, itu kan produk yang terkait dengan jasa, tapi jasa utamanya adalah jasa layanan telekomunikasi, baik telekomunikasi voice ya maupun data ya. Tapi sekarang kebanyakan semuanya ke data ya. Kemudian yang kedua adalah non-storability, jadi nggak ada stok. Jadi jasa itu tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang dihasilkan. Ya, karena jasa itu kan sifatnya diberikan langsung ya pada saat jasa itu dibeli ya, sehingga nggak ada stoknya. Kita punya stok jasa 1000 gitu, enggak ya, yang ada itu adalah hanya SDM-nya atau prosesnya ya. Nah, itu yang perlu kita sediakan.
Nah, nggak seperti ini ya. Nah, kalau ini kan produk. Nah, ini contohnya salah satu apa namanya, gudangnya Amazon ya, gudangnya Amazon. Kalau ini ya simpan seperti ini produk ya, tapi kalau jasa nggak bisa. Yang berikutnya adalah inseparability. Jadi jasa tidak dapat dipisahkan, mengingat pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama. Ya, jadi inseparability. Kemudian customization ya. Jadi jasa biasanya tidak terstandar karena didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan. Nah, ini enaknya. Enaknya kita bermain di jasa adalah bahwa kita bisa membuat jasa itu, mendesain jasa itu sesuai dengan konsep kita karena nggak ada standarnya. Ya, kalau produk mungkin ada standarisasi ya, apalagi mungkin yang terkait dengan pemerintah ya, ada SNI, ada standar apa dan sebagainya. Kalau jasa enggak, walaupun sekarang ada pemberi jasanya yang harus terstandarisasi ya. Ada kompetensi ya, uji kompetensi dan sebagainya. Baik. Nah, ini salah satu quote-nya Philip Kotler ya, the best advertising is done by satisfied customers. Nah, ya, lagi-lagi customer itu penting ya, penting sekali. Philip Kotler juga mengatakan bahwa kalau ada customer yang puas ya, itu adalah merupakan the best advertising ya, merupakan iklan yang paling bagus. Jadi kalau tadi saya bicara tentang kekhawatiran ya, jangan sampai customer ini spend money elsewhere gitu ya. Tapi kalau Philip Kotler itu melihat bahwa ini peluang. Kalau kita bisa membuat satisfied customers, maka kita nggak perlu capek-capek untuk melakukan kegiatan advertising ya, karena dia sudah menjadi the best advertising ya. Oke. Nah, mengapa mempelajari jasa ya? Apa pentingnya jasa untuk kita? Oke, sebagai marketer ya tentunya ya, dalam konteks ini sebagai marketer, apa sih pentingnya kita mempelajari jasa? Yang pertama, jasa mendominasi ekonomi di banyak negara ya, banyak negara-negara yang sekarang ini ya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi, internet dan lain sebagainya, ini semakin banyak didominasi oleh usaha jasa. Contoh lah misalnya seperti yang paling ini sekarang mungkin TikTok lah gitu ya. Contohnya TikTok itu usaha apa? Usaha jasa. Jasanya apa? Jasa ya informasi ya. Kita bisa lihat bahwa luar biasa perkembangannya, nilai sahamnya naik terus ya. Kalau di valuasi mungkin dia sudah mencapai miliar dolar ya, dan itu banyak perusahaan-perusahaan seperti itu banyak. Kebanyakan lapangan pekerjaan baru dari sektor jasa, otomatis ya, karena semakin banyak bisnis usaha di bidang jasa, maka lapangan pekerjaan juga kebanyakan dari sektor jasa. Memahami jasa menambahkan keunggulan kompetitif personal ya. Jadi gini, kalau kita sebagai marketer itu memahami konsep pemasaran jasa, kita itu nanti akan berbeda ya, kita memiliki kompetensi yang berbeda. Betul, ini saya pribadi juga sudah merasakannya, bahwa kalau kita tahu betul pemasaran jasa, dan itu bisa diterapkan di hampir semua lini usaha ya, hampir semua lini usaha bisa kita lakukan. Walaupun kita jualan produk, tapi kalau kita combine dengan jasa, kita kombinasikan, itu juga akan menjadi sebuah keunggulan kompetitif dibandingkan produk yang lain ya. Oke, ini saya punya 2014 ya, dari CIA World Facts ya. Ini 2015 itu didominasi oleh service. 2015 sudah didominasi oleh service yang berwarna kuning orange ya. Kemudian manufaktur dan agriculture atau pertanian ya. Pertanian perkebunan ada di sini. Manufaktur ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang. Nah, ini ada 10 negara besar ya, yang kontribusi GDP-nya, gross domestic product-nya ya, pendapatan nasional negaranya itu didominasi oleh jasa ya.
ada Gibraltar ya. Ini mungkin di Selat Gibraltar ya. Di sini disebutkan bahwa 100% GDP-nya itu dari jasa. Ya, luar biasa. Kemudian yang kita tahu misalnya Hong Kong lah gitu ya. Hong Kong itu 93%. Hong Kong kan cukup kaya ya. Itu didominasi oleh sektor jasa. Jadi hanya 7% ya yang yang disumbangkan oleh sektor yang lain ya, ada sektor manufaktur dan agriculture. Luar biasa 93% ya. Apa jasa apa? Mungkin kebanyakan adalah jasa finansial ya. Mengingat di sana itu di Hong Kong kan banyak bank-bank besar ya yang menjadi bank-bank multinational company. Oke. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Indonesia ternyata antara manufaktur 45% dan jasa layanan itu 40%. Jadi masih besar manufaktur ya. Indonesia masih didominasi oleh produsen ya, ada produsen produk dari Indonesia yang diekspor langsung keluar ya, atau dijual dalam negeri. Yang menarik, agriculture juga masih cukup besar ya, karena memang Indonesia kan negara agriculture. Tapi perlahan ini akan bergeser. Apakah ini berbahaya? Berbahaya bagi yang tidak siap ya. Kalau kita nggak siap dengan jasa ya, mempelajari tentang jasa ya, nanti berbahaya gitu ya. Jadi kita harus belajar tentang jasa. Oke. Nah, ini contoh yang lain. UPS jasa. Ini sejarahnya ya. 2 orang saja ditahu berapa ini. Ini udah lama sekali ya, pada saat umurnya 19. Bahkan di tahun 62 aja yang namanya Jim Casey ini sudah pensiun ya. Sekarang luar biasa UPS ya, United Parcel Service. Oke. Ini juga salah satu contohnya, namanya Zipcar. Zipcar ini adalah sebuah perusahaan yang menyewakan mobil ya, tetapi mobilnya ini hanya bisa di unlock atau bisa digunakan dengan menggunakan kartu ya. Kartu ini ya, seperti ini ya. Terus join, kemudian nanti kita akan dikirimi kartu ya. Lalu mobil Zipcar ini tersedia di tempat-tempat parkir ya. Tapi mungkin di Indonesia belum ya. Waktu itu saya dengar pernah ada di Bali. Apakah sekarang masih atau enggak ya, saya belum tahu. Karena Zipcar ini mobil diparkir, kita datang, kita bawa kartu ya untuk dibuka gitu ya pintunya, lalu bisa kita kendarai. Tetapi dengan pembayarannya melalui internet. Ini juga jasa. Oke. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua ya. Ini saya bagi menjadi beberapa bagian sampai nanti bisa selesai pada pertemuan yang pertama ini. Terima kasih, kita stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.